Baik kawan-kawan, kita sekarang menuju ke daerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ya kira-kira 1 km sebelah selatan kota Surabaya. Kita menuju ke salah satu ikon penting di daerah sini, yaitu stasiun kereta api Sepanjang. Saya datang di sini bersama teman-teman komunitas sejarah. Dari Sidoarjo tarik ulangan tuh di jalur pertamanya. Jadi yang dari barat, dari Jogja, Madiun mau ke Surabaya itu tidak lewat sini dulu. Jadi harus ke Sidoarjo. Sidoarjo menjadi titik temu. Dari selatan Malang, Pasuruan dan segala macam. Akhirnya di sana kan terjadi kepadatan. Ya. Oke, saya bersama Mas Nevi, ahli kereta api kuno, ya kan? Ya. Baik. Di kepadatan tuh di awal. Gimana ceritanya bagaimana, Mas? Sepanjang ini kaitannya dengan sejarah kereta api bagaimana ini, Mas? Ya, jadi stasiun Sepanjang ini diresmikan pada pertengahan tahun 1897, Pak. Itu berkenaan dengan proyeknya SS yang menghubungkan SS itu apa? Staatspoorwegen, perkereta apian negara milik PT Kereta Api ya. Ya, punya Hindia Belanda. Jadi mereka itu mau bikin jalur shortcut itu biar dari arah barat antara Jogja, Solo itu ke Surabaya lebih cepat. Karena jalur ini dibanding lewat tarik ulangan itu lebih pendek. Ini lebih pendek 7 km. Kilometer. Jadi ketika itu kan Surabaya kan jadi kota pelabuhan, Om. Jadi untuk angkut industri perkebunan segala macam itu biar lebih cepat, karena Sidoarjo nanti jadi titik pertemuan. Jadi kepadatan di sana bahkan di tahun 1890 atau 91 itu hampir 1 hari, Om. 1 hari ini lingkupnya antara subuh sampai maghrib, karena kereta api malam maghrib tidak boleh jalan. Akhirnya itu 1 hari itu sampai 180 sampai 200 gerbong itu setiap hari kan. Jadi mobilitasnya tinggi, akhirnya dibuat jalur shortcut ini. Terus di tahun 1923. Berarti tahun berapa ini dibangun? 1897, Pak. 1897. Diresmikan 1997, tapi proyeknya itu sudah dikesahkan tahun 1895. Awalnya jalur ini tidak ditembuskan ke Wonokromo, tapi oleh Staatspoorwegen itu akan ditembuskan langsung ke Pasar Turi lewat Surabaya sebelah barat. Gitu. Kita melihat di bagian dalam. Ayo, mari. Ini sebenarnya halte ya? Halte Sepanjang. Halte ya, jadi bukan stasiun kereta besar. Halte Sepanjang. Yang masih tersisa kayaknya jendela, pintu itu masih asli. Ya. Nah, itu pintunya ya. Tahun 1897. Wih. Oh, ini roketnya. Sudah dirombak. Ini sekarang juga lagi ada pembangunan. Dulu Wonokromo Tari dulu dibikin double track. Dia sekarang mau dibikin lagi sama di JKA ini. Dulu yang stasiunnya sama persis kayak gini tuh itu Wonokromo, Sepanjang sama Krian itu. Ini struktur kayunya juga 49 itu dirombak. struktur kayu lama. Jadi yang Krian sama Sepanjang. Ini masih asli ya? Masih asli. Jadi bangunan kayaknya masih asli. Pintu juga. Sosoran-sosorannya. Termasuk model atapnya. Atapnya masih asli. Jadi yang dibangun SS ya, Om ya, itu stasiun itu punya masanya bangunannya model-model, Om. Jadi yang dibangun 1870-an sama 1880-an itu beda. Nah begitu juga dengan 1890-an sampai 1900-an itu beda. Nah, itu beda-beda modelnya. Ini kursinya juga masih lama? Enggak, ini baru, Pak. Enggak, ini lama ini. Besi. Di sebelah barat halte Sepanjang atau stasiun Sepanjang ini ada rumah kepala stasiunnya. Nanti kita ke sana, oke? Ini kursi lama. Kita sekarang menuju ke rumah kepala stasiun. Bagaimana bentuknya? Apakah sudah berubah atau masih asli atau hilang? Jadi model tritisan di teras depan ini juga masih gaya bangunan lama tahun 1897. Ngeri.
Nah, itu rumah kepala stasiun. Tampaknya bangunan ini dibangun ya sekitar 30 tahun kemudian. Gaya bangunannya sudah lebih modern, sekitar tahun 30-an. Kita masuk di bagian dalam. Ini rumah kepala stasiun. ...80 meter persegi luasnya, tanahnya 120 meter persegi. Yang bercabang yang ke sisi selatan itu yang ke Krian kiri, terus yang ke timur itu ke stasiun Sepanjang. Ketiganya apa? Karena OJS itu tidak punya jalur yang ke Mojokerto. Jadi ketika mereka kirim lokomotif, gerbong segala macam dari bengkelnya di Surabaya, di Wonokromo Kota, dulu awalnya di daerah di Mojo, mereka tuh manfaatin. Terjadi adegan pemotretan. Oh, kakek. Oh. Ini peran pembantu, peran rame-rame. Menarik pokoknya kalau ini. Terus kalau ini sambungannya. Ayo. Bangunan apa? Apa namanya sandwich rumah sinyal. Rumah sinyal. Kita sekarang bisa ngelihat rumah sinyal. Rumah sinyal, ya. Ayo. Tapi emang ini lintasnya OJS yang sekarang bilang ke Krian itu memang harus tak kulik lagi dari kesaksian warga ya. Sebenarnya selama ini yang tak kulik itu cuma dari literal atau ada hilangnya stasiun apa ya? Iya. Sebenarnya bongkar itu ono. Itu para aku acara. Dikunci nggak? Kunci lewat bangunan ini. Iya, ditutup jalannya dari stasiun kabel. Seberangnya pas rumah Kapiten Cina yang kemudian sekarang jadi sekolahan. Ini asetnya kereta api. Ini pembangunan rumah sinyal yang baru. Ini Di balik pohon itu, Pak. Pohonnya gitu ya? Iya, pohon lawas itu. kita melihat rumah sinyal yang lama. Jadi yang ini rumah sinyal yang baru tampaknya. Iya. Double track, Pak. Double track ini, jalur ganda. Ganda Selatan Mojokerto ke Sepanjang. Lusuan kali ini kita ditemani dengan guyuran gerimis hujan, tapi tidak apa-apa, biar seger. Acara ini berhasil berkat kerjasama dari komunitas sepanjang Jalan Kenangan, ya kan?
loh. Komunitas Sembanjang itu apa sih Pak namanya Pak? Teman-teman di Ketegan itu apa namanya? Jagung budaya. Jagung budaya. Dari teman-teman di Kelurahan Ketegan, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan mana? Taman. Kecamatan Taman. Kelurahan Wonocolo juga. Juga Kelurahan Wonocolo. Kita lewat Jalan Berliku. Rumah itu dah. Belakangan. Ini urusannya ini. Oke, kita menyusuri rel kereta api untuk menuju ke rumah sinyal lama yang sekarang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Kebetulan sedang dibangun proyek double track. Ini masih melusuri rel. Sepor itu artinya rel, betul ya? Sepor jalur kereta. Jalur kereta, sepor. Nah, di konten enggak di konten. Jadi guys, ada salah kaprah yang oleh kita ini terkontaminasi, yaitu istilah sepor. Sepor itu sebenarnya artinya adalah jalur kereta alias rel, tapi orang mengasumsikan bahwa sepor itu sepur. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi sepur itu dianggap keretanya. Padahal sebenarnya sepur itu jalur kereta. Seperti busway. Busway itu kan jalur bus. Tapi orang-orang salah kaprah. Kita naik busway. Nah, itu yang harus diluruskan. Kalau nggak lurus nanti bengkok, iya kan? Ada bangunan tingginya, fungsinya sama. Mobil lebih kecil. Iya sudah dipermak Om. Wah, ini bekas rumah sinyal. Jadi fungsinya untuk apa ini rumah sinyal? Ini Om, buat tuas-tuas sinyal di sini. Jadi ketika tuasnya di sini. Tapi jadi untuk memindah. Oh bukan, ini wesel. Jadi sinyal dulu kan ada yang model mekanik Pak, modelnya siku-siku gini kan. Ya. Jadi ketika perjalanan kereta itu sinyalnya diatur tuh dari sini, nanti tuasnya digerakkan naik turun seperti ini. Nah di jalur selatan ini mayoritas sudah diganti elektrik semua, makanya sandwich ini sudah banyak tidak lagi berfungsi. Oh, jadi fungsinya dia apa fungsinya rumah sinyal ini? Untuk mengatur sinyal mekanik Pak. Jadi kalau misalnya sinyalnya itu ke atas, keretanya boleh jalan. Jadi kalau gitu. Dalam posisi biasanya itu nanti bentuknya itu akan siku-siku, tapi kalau kereta diperbolehkan jalan itu nanti tuasnya itu naik seperti ini. Nanti kalau tidak boleh berjalan, nanti tuasnya akan turun ke seperti sini. Oh iya. Depan ini yang tambahan itu masih kendala masih lama itu. Oh iya itu ayo gitu. Ya. Jadi itu keramik. Ini keramik sikring untuk aliran listriknya masih ada. Tulisan A-nya juga masih ada ini. Karena dulu memang ada dua, A sama B. Yang B dibongkar. Oh, ada A sama B ya. Yang B sudah dibongkar. Penyelamatan lama. Jadi yang sini untuk kereta sini, yang sana untuk kereta ini. Iya benar. Ini jalur kereta yang baru, yang lama ini. Nah, ini sudah nggak dipakai. Ke sana menuju ke Surabaya. Mandiri loh ya. Ke sana menuju ke Yogyakarta.
ada batu lumpang. Nemu mah ya. Lumpang andesit. Oke. Mungkin sampai di sini saja perjalanan kita untuk menyusuri salah satu stasiun tua di Jawa Timur yang dibangun tahun 1895. Diresmikan 1897. Terima kasih buat yang menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalam.